Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Mamanginang, horas selamat pagi. Salam parhorasan, tetong mahamudi bagasan pangaramotion itu hata. Jala totok kita setia manarihon ngulu partodiota manginang marhite manangihon maka nguluhon hatan itu hata. Jala tatangihon ma hatan itu hata. Hagai 2 ayat 8. Molo di bahasa Indonesia ayat sia. Ahu dona puna perak, jala ahu na puna sere, ninna Jehovah Zebaot. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mahatani Tuhan tak kamanginak. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, yang disampaikan oleh Hagai, berkaitan dengan cerita pembangunan kembali bait Allah yang telah hancur pada proses masa pembuangan. Kita tahu bahwa di masa Raja Salomo beserta umat membangun bait Allah yang sangat-sangat luar biasa megahnya. Ya. Dan setelah pembuangan, ya, bait itu telah hancur rata dengan tanah dan mereka terbuang ke pembuangan Babel. Nah, setelah mereka kembali, telah mereka dibebaskan oleh Tuhan, mereka pulang kembali ke Yerusalem. Dan Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, tanah mereka, sehingga kehidupan mereka kembali normal dan semakin maduma, ya, sejahtera. Nah, mereka mampu membangun kembali rumah-rumahnya dengan bagus, dengan indah. Namun ada satu hal yang mereka lupakan. Dan seakan-akan sepertinya, ya, mereka tidak memperhatikan itu. Cuek dan lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka masing-masing. Nah, ini boleh kita baca di pasal 1, ya, mulai dari 2 sampai ayat 4. Di masa Nabi Hagai, umat Israel berada di bawah kepemimpinan Zerubabel, dan imam, malim yang memimpin mereka untuk beribadah kepada Tuhan adalah malim Imam Joshua, anak dari Josadok, ya. Dan Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada umatnya melalui perantaraan Nabi Hagai. Tuhan menegur perilaku mereka yang lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka, tetapi melupakan hal yang paling utama. Pada masa itu, bait suci adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Dan itu boleh kita baca di pasal 1. Tuhan mengingatkan mereka, menegur mereka, agar mereka membangun bait suci di tengah-tengah mereka, sehingga Tuhan berkenan dan kemuliaan Tuhan berkenan atas bait suci itu. Nah, disitulah Tuhan menyampaikan firman ini dan mengatakan bahwa kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, umat Tuhan, umat Israel akhirnya sadar diri dan mereka kembali bersatu padu untuk membangun kembali bait Tuhan, rumah Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka dengan antusias mempersembahkan segala sesuatu yang mereka miliki. Secara khusus pada masa itu, emas, perak, dan semua hal yang berkaitan dengan batu-batu yang sangat-sangat indah, ya. Disitulah mereka kemudian bersatu padu mempersembahkan semuanya itu untuk kelancaran pembangunan rumah Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, apa yang boleh kita hidupi dari firman Tuhan hari ini untuk kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang pertama sekali adalah mari kita senantiasa belajar untuk melihat mana yang paling utama dari yang terutama, atau mana yang terutama dari yang paling utama. Artina kamanginang marhite turpu sadario di paingot kita asamalo hita mamereng
dia narumikot si ulah honota, si parange honota di perjalanan ni ngunuta. Asa unang songon pangalahon ni bangsue hita, mereka lebih mementingkan kepentingan mereka masing-masing, mereka lebih mementingkan pembangunan rumah-rumah mereka yang begitu indah, tetapi melupakan bait suci, bait Allah, rumah Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka sendiri juga. Nah, dalam kehidupan keseharian kita, mari kita senantiasa meminta tuntunan dari Tuhan agar kita bijaksana dalam memilah-milah sesuatu, sehingga kita tahu mana yang menjadi prioritas kita satu hari ini. Ya, kita semakin bijaksana dalam menilai segala sesuatu dan melakukan mana yang paling penting kita lakukan, mana yang paling penting kita terima, mana yang paling penting kita inginkan dari Tuhan. Nah, itu yang pertama. Malau mahamu kamanginang, mamereng dia narumikot di perjalanan ningulumuna sadarion diakah ulomuna. Napa duahon? Firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kita agar kita dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan sukacita mempersembahkan segala persembahan yang boleh kita berikan kepada Tuhan. Secara khusus di tengah-tengah gereja kita masing-masing. Ya. Lumobi tu akamanami nanami ruas nihuriata perhagawi bitulang bawang di obason. Asarapita kamanginang maparukilhon songo dia do deleta laho pauliulihon bagas joro ni debatana dong di tonga-tongata. Asa sisa daroha hita martangiang mangido tutu hatta. Asa jupang asa dilehod di hita dalan boy tapai baru bagas joro ni tu hatta nadong di tonga-tongata. Jala boy di bagas alas ni roha hita bersemangat bersatu padu untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Mari tetap memberikan persembahan kita kepada Tuhan tanpa bersungut-sungut, tanpa berungut-ungut, agar persembahan itu juga menjadi persembahan yang harum bagi kita. Ya, mari kamanginang kita bergumul di dalam doa agar kita boleh menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan yang ada di tengah-tengah gereja kita. Agar kemuliaan Tuhan semakin nyata di tengah-tengah gereja kita, secara khusus di tongah-tongah di luar tadi tulang bawangon. Songon hatan itu hatta molota jahat dia di bidusada. Tuhan berkenan atas bait suci itu dan kemuliaan Tuhan nyata di dalamnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Selamat beraktivitas. Tedehoma buku ede nomor 256 ayat sede. Yesus Kristus Ido Raja pinabakit ni amanah manggonggomi sasude manggonggomi sasude jalana sahajol mau tu ibanado martuhan parhato poton na be parhato poton na be. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.